Baik, selamat pagi Bapak. Terkait tentang kinerja Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini, bagaimana pandangan Bapak selaku tokoh masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, dan apa harapannya untuk Presiden terpilih yang akan terlantik pada tanggal 20 Oktober 2024 ke depannya? Jadi baik tadi ya, kalau kita melihat Jokowi ini adalah sosok pimpinan yang sangat merakyat dan yang sangat peduli terhadap bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan. Tentu banyak hal yang beliau sudah lakukan di NTT, lebih khusus di SBD, bahwa program-program beliau selama ini, terutama dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, sudah banyak hal yang beliau lakukan. Dan kita juga harus akui bahwa salah satu presiden yang banyak mengunjungi NTT, lebih khusus di SBD, adalah Jokowi. Tentu beliau adalah pemimpin yang telah banyak berbuat dalam 10 tahun ke belakang, yang membuat sebuah perubahan ekonomi di Indonesia, lebih khusus di SBD, sehingga pemimpin ini tentu adalah pemimpin yang juga menjadi corong bagi pemimpin-pemimpin ke depan, lebih khusus kepada Prabowo. Tentu antara Prabowo dan Jokowi, tentu mereka ini punya misi yang hampir mirip, sehingga harapan saya ya Prabowo akan melanjutkan program-program terutama dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini bisa dilanjutkan sehingga memberikan dampak-dampak pertumbuhan ekonomi. Tentu inilah sasaran nasional kaitan dengan pembangunan nasional. Kalau dia tidak membangun ekonominya, apalah artinya membangun hal-hal yang mewah tapi masyarakatnya tidak dibangkitkan dari keterpurukan ekonomi. Sehingga inilah harapan besar saya, apa dilakukan oleh Jokowi bisa dilakukan oleh Prabowo, dan bisa datang berkunjung lagi di Nusa Tenggara Timur, lebih khusus di Sumba Barat Daya. Nah, kaitan dengan program, salah satu program Pak Prabowo bahwa akan melakukan makan gratis, tentu kalau bicara ini tidak semudah itu. Tentu sejauh mana kelihayan Pak Prabowo memperhitungkan sumber dana untuk membiayai ini. Dan program ini bukan program yang baru, dari dulu juga ada. Hanya tinggal sasaran beliau itu ya diperhitungkan supaya dimaksimalkan apa yang membangkitkan sumber daya manusianya, supaya dia mempersiapkan diri dalam membangun ekonominya. Ya, kalau sumber daya manusianya saja tidak dibangun secara kemampuan sumber daya manusianya dalam ikut bagian dalam membangun ekonomi, terutama dalam bidang pendidikan, ya saya rasa juga ini menjadi perhatian khusus juga buat Prabowo, sehingga benar-benar dioptimalkan sesuai sumber dana yang ada dan harus dikontrol supaya tepat pada sasarannya. Jangan sampai ini menjadi bisnis orang-orang atau pelaku-pelaku yang mengawal program ini. Itu menjadi harapan saya. Tentang pertumbuhan ekonomi, ya tidak terlepas dari bidang pendidikan, bidang pertanian, dan pariwisata. Tentu 3 sektor ini harus menjadi perhatian utama Pak Prabowo
bagaimana memperhatikan ini. Di bidang pertanian kita harus akui bahwa hampir 85-90% masyarakat kita adalah petani. Sehingga sejauh mana Prabowo ini melanjutkan program Jokowi untuk bagaimana membantu masyarakat baik dalam bidang pembangunan, dalam bidang subsidnya atau dalam bidang bagaimana menumbuhkan ekonomi, itu harus betul-betul memperdayakan masyarakat ini untuk memaksimalkan mereka untuk bisa bertumbuh. Ini jadi perhatian untuk bidang pertanian. Tentu pertanian ini banyak persoalan di SPD. Contoh harga jambu jadi masalah karena kurang diperhatikan. Pertaniannya yang selalu ini karena kita ini agak sedikit banyak perbedaan wilayah yang kekurangan air. Ini menjadi persoalan bagaimana mendukung masyarakat ini untuk semua sektor-sektor yang langsung menyentuh langsung pertumbuhan ekonomi. Ini yang menjadi khusus bidang pertanian. Di bidang lain seperti pendidikan. Ini pendidikan juga harus menjadi perhatian Pak Prabowo nanti, karena kita tahu bahwa tingkat pendidikan di SPD ini masih sangat rendah. Sehingga memang ini menjadi konsentrasi lewat pendidikan ini bagaimana memaksimalkan dana-dana itu untuk bisa keluarga masyarakat kecil ini bisa minimal itu dia tamat SMA. Itu harapan saya. Dan kedua, bidang pendidikan juga harus betul-betul menggali, membangkitkan potensi-potensi kemampuan sumber daya anak-anak muda kita di SPD yang ada. Ini menjadi perhatian yang harus dikelola ke depan. Ya, di bidang pariwisata tentu kita juga harus mengingat bahwa di Sumba ini adalah satu potensi wisata yang sangat baik dengan adanya Hotel Liwatu, dan pintu masuk itu ada di SPD. Sehingga harapan saya ya menjadi perhatian Pak Prabowo nanti untuk bagaimana membuka potensi-potensi wisata di SPD ini yang begitu baik, dan sangat banyak yang masih diam, yang belum dikelola dengan baik, sehingga ya bisa sinkron dengan siapa pemenangnya nanti bupati di SPD. Mungkin itu yang saya sampaikan, tapi saya beri catatan khusus bahwa SPD ini adalah pintu masuk. Tentu diharapkan nanti juga kerjasama pemerintah pusat bersama bupatinya nanti yang 5 tahun ke depan untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada. Kita ini kan punya ada Pasola, ada wisata pantai, ada juga air terjun dan lain-lain, banyak sekali di SPD, tapi belum dikembangkan. Sehingga ini harapan kita ya harus dikembangkan ke depan potensi-potensi yang ada ini, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Ya, harapan saya ya pemerintah ke depan tentu di SPD ini salah satu potensi yang masih kita kurang itu tentang hotel-hotel. Ya, harapan ke depan ya jangan lagi dipersulit itu orang-orang datang investasi di SPD, jangan merasa bahwa punya uang bisa bangun tapi malah izinnya dibatasi begitu. Ya, harapan saya diberilah kesempatan, peluang untuk investor itu datang berinvestasi di SPD, bukan saja di sektor pariwisata, tapi semua sektor yang berdampak langsung terhadap bertumbuhnya ekonomi keluarga dan masyarakat di SPD.